bener kata lu tadi. Ini adalah pertarungan defense, tapi kalau salah satu tim ada yang bermain terbuka, ini bisa menjadi partai yang bakal seru juga. Walaupun ya kita akan sulit menghadapkan skor yang sedemikian besar seperti Juve Napoli ya. Halo Devosi, welcome back to Pinball Opini Football Podcast yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Bersama gua sudah ada Bang Bara dengan kaos Vino alla Morte. Apa tuh Bang artinya? Ini kaos nggak ganti dari episode sebelumnya, Apa artinya Vino alla Morte? nggak tahu apa Nah, ya. kan Milan itu kan kaos Milan kan? Iya, tapi gue baru pertama kali ini ada sesionnya yang pakai tulisannya Vino alla Morte, karena kan sebenarnya Vino alla Fine itu kan Iya. Juve banget kan. Ini Iya. jadi perdebatan kayak, kok lu kayak Juve sih? Iya. Artinya gue nggak sempet riset. Kayak gue lupa. Ada sebenarnya di flyer ketika jualan jersey-nya sih, tapi gue nggak inget. Untuk teman-teman yang tahu artinya silakan tulis di kolom komentar. Nah, kali ini kita akan membahas episode Giornata 12 ya, di mana ada beberapa pertandingan big match. Salah satunya ada Inter Napoli, terus ada Derby Della Mole. Apa sih namanya kalau Derby Turin? Bener gak sih? Lupa. Della Mole. Dalam mulai itu yang matahari terbenam itu yang kata si Rangga Iya, ya? gue lupa kalau Derby Iya. Turin aja, Derby Turin lah ya. Iya, iya. Terus ada dua tim yang lagi mengalami fase bagus, yaitu Atalanta dan Fiorentina menghadapi lawan yang relatif mudah nih, Udinese dan Hellas Verona. Jadi kita akan lihat di sini apakah mereka bisa menunjukkan tren positifnya atau tidak. Karena kalau iya dan Inter sama Napoli seri itu mereka bisa naik ke peringkat dua bahkan harusnya. Oke, sebelum melanjut ke pembahasan, gue mau ingetin kalau kita udah ada link Saweria di kolom deskripsi, di mana untuk teman-teman yang mau memberikan supportnya dengan nominal berapapun, silahkan ke link tersebut. Dan di deskripsi juga ada link grup chat WhatsApp community. Jadi di sana ada kita sebagai host-host, yaitu ada Bang Bara, gua Aldi, Rangga, Reza, Bintang, dan Bang Wide. Di sana selain itu juga ada teman-teman, eh, apa, kita belum 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 punya nama penggemar, penonton pinball, teman-teman pinball yang cukup aktif dan cukup expert juga untuk membahas tim-tim Serie A. Nah, saat kita ngetek episode ini udah ada tiga match yang lagi main ya. Salah satunya ada Genoa dan Como, di mana di pertandingan ini lagi-lagi Balotelli mendapatkan kartu kuning. Terus Lecce Empoli sama Venezia dan Parma. Untuk klasmen sementara ini kita munculkan dulu. Napoli di peringkat satu masih bawahnya Inter. Ketika ada Atalanta, Fiorentina, Lazio, Juventus keluar sementara dari zona UCL. Milan masih di bawahnya dengan posisi peringkat 7 walaupun belum bermain satu pertandingan. Sementara Roma ada jauh, ada di peringkat 12. Nah, Roma yang berada di peringkat 12 akan menghadapi tim yang tidak meyakinkan juga di Serie A, dengan kepergian pelatihnya, apalagi juga di UCL belum mendapatkan satu kemenangan pun dan satu gol pun. Langsung aja, Roma melawan Bolonya. Menurut lu, apakah Ivan Juric bisa mendapatkan nyawa tambahan lagi di pertandingan ini, Bang? Cuman Jurid out abis lawan Bolonya nih. Bolonya Roma mas tidak eh, atau Bolonya terlalu kuat buat Roma di kondisi saat ini ya. Gue rasa juga setelah rentetan hasil yang didapatkan Juric walaupun tidak kalah di UEL, tapi Bolonya akan berusaha bounce back. Dia akan mengambil Serie A ini menjadi momentum dia untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri timnya yang ditinggal Mota. Gua rasa bolanya masih akan menang dari Roma sih. Ya, Tipis tapi 1-0 kalau gue bilang. kalau gua rasa di sini Bolonya kemarin gue lihat sih sangat mengincar kemenangan ya lawan Monaco,
makanya mereka hampir menggunakan pemain intinya, hampir semuanya bahkan. Dan jadi di sini bakal jadi satu faktor yang akan menyulitkan untuk ketika melawan Roma gitu. Walaupun tidak kalah, tapi kayaknya bakal seri pertandingan besok. Mungkin satu sama untuk Roma dan Bolonya. Di mana sebenarnya si Roma juga banyak yang cedera, lagi banyak yang cedera nih, apalagi di lini belakang gitu. Evan Dika sama Hummels kemungkinan belum kayak Dakpul lah untuk main. Jadi lini belakang Roma sebenarnya ya lagi tidak baik-baik saja. Walaupun udah punya Hummels dan masih ada Mancini, tapi menurut gue kuncinya pertahanan Roma bahkan menurut gue lagi di Evan Dika nih, lagi bagus musim ini gitu. Dan kalau nggak ada di dia bakal agak tambah rapuh lagi. Jadi satu sama sih menurut gue. Next kita ke Derby Turin ya, di mana secara statistik memang Derby ini lebih banyak dimenangkan oleh Juventus, tapi secara pertandingan Torino ini seperti punya, bukan fans siapa ya namanya bahasanya ya, kayak punya motivasi lebih ya jelas. Kayak biasanya main 100% lawan Juventus tuh kayak bermain 120% gitu Torino, dan lebih bisa mengeluarkan kemampuan terbaik pemain-pemainnya. Nah, tapi di sini beberapa pemain utamanya ya tidak bisa main, seperti ya Dufan Zapata kita udah tahu out of for season, terus Persurs yang kemarin sudah bisa main lagi ya, waktu itu kalau nggak salah di pertandingan apa gitu udah bisa main lagi, tapi cedera lagi nih, dan tampaknya masih di masalah dengan lututnya, dan Dakpul tidak untuk bisa bermain besok. Dan ya sebuah ini banget gitu, sebuah kekurangan banget atau kehilangan banget untuk si Torino, di mana mereka juga trennya lagi buruk. Dari 5 pertandingan terakhir cuma menang satu kali, itu juga lawan Como, lawan tim yang lagi kurang bagus juga, Roma, bahkan mereka kalah 1-0 juga. Dan sementara sekarang ada di peringkat 10. Sedangkan untuk Juve ya Bremer juga nggak ada, secara defensif pasti lebih buruk, ya, seperti yang lo bilang di beberapa episode sebelumnya gitu. Nico Gonzalez juga tampaknya juga belum bisa main, jadi mungkin masih mengandalkan Weah, Conceição, Yildiz. Nah, menurut lo apakah Juve akan meneruskan tren bagusnya ketika melawan Torino? Ya, Torino itu sebenarnya di awal musim ya bagusnya ketika si siapa Zapata Zapata, belum Zapata, belum cedera. begitu dia karena di preseason dan awal-awal musim dia sangat menggendong Torino lah. Nah, ketika dia cedera udah Torino habis. Dan Juve musuh utamanya adalah kelelahan dari pemain yang itu aja ketika bermain. Dan tapi itu sih gue rasa sudah mendapatkan impact-nya ketika lawan Lille kemarin di mana dia gagal menang. Jadi besok dia akan kembali naik lagi sih, akan menang maksud gue dari segi tren permainannya ya. Ini hasil yang cukup mudah ditebak karena Zapatanya cedera. Jadi tapi tetap jebolan. Kalau Juve ini menang 2-1 lah besok. Ya, gue setuju, setuju. Ya, gue setuju dengan yang lu bilang di awal musim mungkin dia nggak kebobolan beberapa pertandingan, tapi setelah kehilangan Bremer ya mulai ada celah tuh di sana, di mana ya Danilo tidak bisa mengisi posisinya dengan baik seperti yang Bintang katakan gitu. Dan lini tengahnya juga Kepren Turham sama Locatelli sebenarnya dua defensive midfielder yang bagus, tapi somehow gitu belum bisa membuat ketika bertahan itu nyaman gitu back-backnya gitu, ketika mereka ada di depannya ada si Tepren atau si Locatelli. Jadi kebobolan, menurut gue bakal kebobolan juga. Dan walaupun si Torino nggak ada Zapata, C Adams juga tampaknya musim ini juga kayak musim pertamanya, tapi udah bisa agak nyetel gitu dengan sepak bola Italia. Jadi Sanabria dan C Adams, Mas, menurut gue bisa jadi sosok yang menyulitkan Juve sih di pertandingan besok. Selanjutnya kita akan bahas pertandingan antara Milan melawan Cagliari, di mana Cagliari ini posisinya sangat jauh di bawah ya, posisi 17. Sementara Milan
di posisi 7 tapi banyak main yang cedera. Gabia ternyata cedera ya, makanya dia kemarin nggak main Iya. lawan Madrid. Terus Morata tuh kenapa Bang Morata? Nggak kenapa-napa sih, agak terpukul aja ditinggal istrinya. Tapi kok tulisannya di sini head injury. Nggak tahu, mungkin ringan kali ya. Kayak nggak ada, kemarin lawan Madrid, nggak ada benturan yang cukup Iya. membuat dia bisa nggak bermain melawan Cagliari sih. Tapi mungkin komen gue lebih ke di atas kertas ini Milan akan menang dengan mudah, tapi tidak ada yang mudah di Serie A dengan melawan Hmm, Cagliari di urutan berapa tadi 10 ya? 17 Cagliari. Dan kemarin dia juga kalah sama Lazio, ada pemainnya juga nggak lengkap, ada akumulasi kartu. Tapi ini bukan partai yang akan di atas lapangannya menjadi semudah itu untuk Milan. Milan tetap akan kesusahan melawan tim-tim papan tengah ke bawah, di mana memang apa ya? Mereka bermain lebih lebih defensif sih, dan Milan tidak mendapatkan keleluasaan dari open play ketika mereka melawan tim-tim seperti Madrid, seperti Inter gitu. Dimana itu gue lihat menjadi sisi kunci dari permainan Fonseca yang bisa bermain lebih fluid ataupun lebih ekspresif melawan tim yang juga bermain terbuka gitu. Ini Milan mungkin cuma bisa berhasil menang tipis 1-0 malah kalau nggak seri. Jadi saya 1-0 udah patut disyukuri sih buat Milan menjaga konsistensi di Serie A. Tapi menurut gua di sini Milan bisa menang nyaman sih. Mungkin 2-0 sih. Senyaman-nyamannya mungkin 2-0 bahkan bisa 3-0. Kenapa? Karena sosok defender yang menyebalkan di Cagliari tidak bisa bermain si Rimina. Rimina itu sebenarnya gak jago-jago banget, cuman ngeselin aja bertahannya gitu. Kadang-kadang bisa mancing emosi lawan juga dan dengan defensif yang ketat tapi agak agak rusuh gitu. Bodoh. Iya. Iya gitu kan. Eh, nggak bagus tapi ngeribetin gitu, nyulitin dan nggak ada eliminasi. Sepertinya Milan dengan ini kalau nggak ada kalau Morata nggak main mungkin si Temi atau siapa bang kira-kira? Kemungkinan sih akan Tammy Abraham sih. Kalau emang beneran nggak main ya tetap Tammy gue rasa. Jovic udah bisa dicoret lah, gue nggak tahu di transfer list atau malah udah sebenarnya tapi nggak laku. Hmm. Tapi ya mungkin Milan juga ada beberapa rotasi kali ya karena kemarin kan habis lawan Madrid yang ya pasti stamina-nya juga butuh ada yang agak rest dulu. Ini kayak pemain kayak Pulisic itu mungkin bakal diisi oleh Chukwueze gitu kali ya. Terus ya nggak tahu Leo bakal dicoba di Serie A lagi atau bakal jadi cadangan lagi. Kalau gue rasa sih dia akan line up sih, karena kan maksudnya si Okafor juga ternyata kalau kalau dari starting line up dia tidak sebagus seperti dia datang dari bench kan. Dan Hmm, Cagliari, Fonseca akan mencoba untuk memainkan Leo dari awal ya kita lihat. Jadi kayak hubungan anak bapak lah, Leo sempat dihukum dalam tanda kutip, lu gue cadangin karena lu tidak membawa impact buat Milan, dan ternyata dibayar sama Leo ketika melawan Madrid, dia sih bisa mendapat kepercayaan ketika lawan Cagliari. oke oke. Jadi lu 1-0-1 gua 0-2 ya. Oke, pertandingan terakhir yang kita bahas adalah pertandingan big match antara Inter melawan Napoli. Nah, ini sebelum gua bahas prediksinya, ini adalah kayak apa ya? Ini mungkin teman-teman banyak yang bilang ya musim ini Marotalik lagi karena kemarin lawan Venezia gue lihat dianulir segala macam. Tapi kalau kalian lihat dari jadwal Inter ini, kalau maksudnya ini adalah jadwal yang menyulitkan untuk Inter di Serie A karena setelah dari pertandingan awal gitu Inter selalu menghadapi lawan yang sulit setelah menghadapi laga UCL gitu. Kalau kalian ingat ketika lawan City, besoknya Inter lawan Milan dan di situ Inter kalah. Terus di match week kedua Inter lawan Red Star Belgrade itu lawan Torino yang Torino memang lagi lumayan bagus di situ makanya agak alot juga kemarin. Nah,
Kemarin abis Inter lawan Young Boys, Inter ketemu Juve, lagi-lagi tim yang sulit. Nah ini abis lawan Arsenal, Inter ketemu Napoli. Jadi memang ini secara jadwal ini kalau dibilang Marwatalik nggak mungkin nyeting jadwal selesai ini buat Inter gitu. Karena Marotta nggak bisa mengatur jadwal, tapi dia bisa mengatur jalannya pertandingan. Nih kalau mau diterusin sampai match day ke-8, Inter abis match day 5 tuh lawan Leipzig. Habis lawan Leipzig ketemu Fiorentina. Fiorentina juga lagi bagus. Terus 6 lawan Leverkusen, selawan Leverkusen lawan Lazio ya lagi bagus juga. Terus Giornata 7 ini yang agak enteng nih, habis lawan Praha lawan yang Lecce. Terakhir match day 8 habis lawan Monaco ketemu Milan lagi setelahnya di Februari. Jadi jadwal yang agak menyulitkan nih dia sehabis UCL untuk Inter. Apalagi Napoli tidak bermain di Eropa manapun, jadi adalah sebuah keuntungan untuk Napoli ya, dimana ya lebih fresh jelas. Terus pemain-pemain mereka juga kalau gue lihat di sini tidak banyak yang cedera, hanya Valorunso doang yang tampaknya tidak bisa bermain, sedangkan di Inter juga cuman Augusto sebenarnya, karena si Hakan sudah pulih, ACRB juga sudah pulih, cuman belum bermain aja. Sama si Bukanan juga dari pertandingan lawan Venezia itu sebenarnya udah ada di bangku cadangan kalau nggak salah. Nah, tapi ya jelas di sini kalau gue lihat head to head ya, Inzaghi itu baru menang satu kali melawan Conte, dan ini adalah pertandingan pertama Inzaghinya Inter melawan Conte gitu. Inzaghi itu menang ketika lawan Lazio ketika ketika menukangi Lazio lawan Inter itu di 2002, pokoknya dua ya, musimnya Conte pertama kalau nggak salah deh. Nah, di musim yang di pertandingan terakhir Inzaghi ketemu Conte itu Inzaghi kalah 1-3 lawan Conte, di mana uh, seingat gue agak lupa-lupa juga, Inter itu menang unggul 2, pokoknya unggul 1-0 terus jadi 2-1. Nah, Lazio itu posisi ngejar mulu. Nah, uh, itu pokoknya ada ACRB kalau nggak salah, ya ya udah si Conte udah Inter bertahan dengan cara Conte, Inzaghi menyerang dengan cara Inzaghi dengan pemain-pemain Lazio. Nah, ketika Inzaghi gagal karena udah overcommit untuk offense, nah itu jadi makanan, jadi golnya terakhir tuh, jadi skor 3-1, di mana ya karena si Lazio-nya udah sangat ofensif. Dan menurut gua ini kalau kesimpulannya gitu, menurut gua kalau misalnya Napoli berhasil mencetak gol duluan, Inter gue rasa nggak bisa menang nih untuk melawan Napolinya Conte gitu. Pasti Conte juga bakal memperhitungkan bertahan sebagus-bagusnya dan mengandalkan serangan balik, walaupun dengan komposisi main yang dia punya sekarang ketika melawan Inzaghi. Soalnya Conte tuh mungkin ya karena lebih senior juga, dia tahu gimana uh, mengatur ritme pertandingan lebih bagus, kapan harus fokus bertahan, kapan harus fokus menyerang. Nah, itu yang Inzaghi masih perlu banyak melihat Conte lah. Maksudnya experience-nya mungkin karena belum sebanyak Conte, dia masih masih banyak beberapa keputusan yang salah seperti di Giornata awal gitu. Tapi kalau gue melihat dari pertandingan Arsenal sih harusnya udah lumayan membaik lah. Tapi ya masalahnya ketika Inter kehilangan atau tertinggal duluan, ya PR yang sangat berat nih untuk Inzaghi bisa membongkar pertahanan Napoli. Napoli sejauh ini cuma berapa kebobolannya waktu itu kita bahas? Kayaknya belum belum nyampe 10 deh, masih di bawah 10. Kayaknya baru 6 atau 7, gue cek dulu. Baru 8, sorry, baru 8 gol gitu. Ini yang terdikit sejauh ini, sedangkan Inter udah 13 kan. Jadi pertandingan besok menurut gue ada kuncinya di defense sih, bukan bagus-bagusan offense. Mereka punya Lukaku, Kvaratskhelia, mungkin McTominay dan segala macam, tapi bagus-bagusan defense dan penguasaan lini tengah sih. Hakan kalau bisa bermain dengan bola dan tanpa bola sebaik lawan Arsenal kemarin, ya gue rasa bisa menguasai lini tengah. Apalagi Barella kemarin juga diistirahatkan
menitnya lebih dikit kan, jadi bisa lebih fresh. Itu sih hal yang bagus buat Inter. Jadi kalau ke skor prediksi gua, Inter menang-menang tipis aja sih, kayaknya 2-1 sih. Jadi dengan catatan Inter tidak kebobolan duluan. Gitu. Menurut lu gimana Bang Bara? Ya Conte memang udah megang banget apa kelebihan dan kekurangan Inter ya, karena dari lawan Juve juga dia bisa mencetak gol segitu banyak, tapi memang sayangnya di match terakhir Lukaku agak kurang perform kan. Jadi lebih ke Conte bagaimana memanage mentalitas individu pemain di Napoli ini bermain seperti apa ketika melawan Inter. Kalau benar kata lu tadi, ini adalah pertarungan defense, tapi kalau salah satu tim ada yang bermain terbuka, ini bisa menjadi partai yang bakal seru juga. Walaupun ya kita akan sulit menghadapkan skor yang sedemikian besar seperti Juve Napoli ya. Cuma ini lebih ke pengharapan kalau kalau dari gua ya. Jadi balik lagi ya Napoli sebagai pemain sebagai posisi atas dan Inter sebagai peluang bagus buat Scudetto juga musim ini. Gue sih mungkin akan nebak ini seri satu sama sih. Iya iya seri menurut gua kalau Inter menang dan maksudnya unggul tipis 1-0 duluan gitu. Terus Inzaghi-nya masih kayak lawan Jupe, Ya. ya, gua rasa bisa kecolongan tuh di menit-menit 70-an ke atas lagi sama si Napoli gitu. Jadi ya Tapi ini ketika dia melolakkan seperti lawan Arsenal itu bisa bagus buat Inter. iya, nah itu dia yang masih belum konsisten ya. Maksudnya kita baru lihat kemarin lawan Arsenal bagus, ya apakah bisa dipertahankan cara bertahannya Inzaghi di Serie A gitu. Karena kemarin kan ya konteksnya mungkin beda UCL dengan tim-tim Serie A, tapi ini Napoli juga sebenarnya ya punya threat yang sama levelnya menurut gua dengan Arsenal gitu, dengan pemain-pemain mereka. Jadi ya mungkin itu aja untuk pertandingan yang kita bahas di Jurnata kali ini. Untuk teman-teman yang mau menambahkan atau mengkoreksi kita, silahkan masukkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita baca ya rutin. Kalau gue sih, gue gak tahu Bang Wara lu masih sering baca-bacain komen gak sih? Kalau tulisin komen gak? Pasti pasti. Gue sih masih sering-sering gue baca-bacain gitu ya. Maksudnya ada yang memang ada beberapa kali gue ngomong salah dan ya ya dikoreksi teman-teman. Makasih banget. Dan ya silakan tambahin kalau ada apa opini yang berbeda gitu, nggak apa-apa, kita akan terima pastinya. Oke, jadi jangan lupa untuk like dan share dan nyalain loncengnya, subscribe segala macam pokoknya. Terus kita juga ada sosmed di Instagram dan TikTok di SSC Pinball, di mana di sana kalian akan mendapatkan berita olahraga terupdate. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk join WhatsApp group di link deskripsi. Di sana juga ada link Soeria untuk teman-teman yang memberikan support kepada kami agar kami masih bisa melanjutkan channel ini. Thank you semuanya. Makasih semuanya. Gua dan Bang Bara pamit. Ciao, Forza Serie A. Ciao.